Ada 8 mazhab dan falak. Itu Islam, itu yang Islam. Belum lagi di luar Islam. Di Jawa ada weton, ya macam-macam. Ada unik-unik lah. Ya. Dan itu tidak ada urusannya dengan akidah. Ya. Primbon. Yang penting antum nggak yakini sebagai sebuah keyakinan ramalan. Itu tajribah namanya. Tajribah. Orang kalau ngomong biasanya Desember itu hujan, itu ngeramal atau emang kebiasaannya begitu? Nah, jadi sama. Oh, kalau lahir Kemis malam Jumat Kliwon, tar begini begitu ya, itu kebiasaan dan nggak mesti benar juga, bisa jadi nggak valid. Ya, jadi jangan kemudian menolak yang kita nggak ngerti. Itu jahil murakkab namanya. Belum tentu yang kita pahami itu benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-kutub al-azim Sayyidi Syekh al-Hafiz al-Usuli al-Mujtahid al-Imam al-Hakim at-Tirmizi qaddasallahu sirrahu qala wa qad kana 'indana qaumun yatakallamuna fi hadha an-naw' min al-'ilm. Jadi beliau lagi bahas di paragraf sebelumnya ada wal majzub, perihal wali majzub. Apa arti majzub? Wali yang ditarik oleh Allah. Masih ingat majzub, malamatiyah, sufi. Ini golongan wali-wali. Dia biasanya jadi wali, majzub, malamatiyah, sufi. Udah 3 aja. Kalaupun ahli fikih jadi sufi, jadi wali rata-rata karena dia menjalaninya. Maka faqih yang menjalani ilmunya sufi, itu sederhananya gitu. Ya. Faqih yang nggak sombong, ahli fikih yang tawadhu, itu sufi. Karena sufi itu dimulai dari tobat, syukur, sabar, tidak sombong, tawadhu, mahabbah, cinta, ridha, tawakkul, ikhlas. Sederhana gitu aja. Itu yang kita rumuskan sebagai sufi. Sekarang beliau ternyata membahas apa itu majzub, yang kata orang yang nggak mengerti Ar-Razi disebut gila atau dongeng. Ya, dia nggak ngerti. Ini kitab ditulis oleh ulama salaf. Ulama salaf merumuskan ada yang disebut majzub, tapi mereka nggak ngerti, dikira ini dongeng. Kira-kira salaf mana yang mereka ikuti? Ini salafnya ngomong ada nih. Ya, bahwa ada wali yang majzub, tapi mereka bilang nggak ada itu. Wali itu ya allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu surat Yunus, kita juga tahu, ini juga hafal ya nggak? Emang ente doang yang hafal? Kita juga ngerti ayat itu. Wali itu allazina amanu wa kanu yattaqun, itu terlalu biasa. Orang yang beriman dan bertakwa itu terlalu biasa. Kan ada lafaz berikutnya, lahumul busyra. Busyra ini dibagi. Busyra itu ada, kalau saya menerjemahkannya, koneksi batin. Karena busyra itu kabar gembira. Kalau kita mengabarkan seseorang, maka harus ada hubungan kita dengan dia. Busyra ini ada yang jalurnya jalur murid, ada jalur murad. Gitu. Murid ini masih dia yang merasa, dia beramal lalu dia sampai. Dia sholawat, dia merasa dapat cinta Rasul. Dia zikir, itu murid. Ini kebanyakan sufi di situ. Makanya banyak torekoh sibuk dengan amalan-amalan zikir. Itu sudah benar. Formalitasnya begitu. Jadi kita nggak boleh membatalkan ini. Emang harus begitu. Tapi ada yang murad. Nah, murad inilah 2 tadi. Satu malamatiyah, satu majzub. Ya. Orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah dari dulu wali, ya jadi wali. Sederhana tuh. Yang nggak jadi wali, nggak bakal jadi wali. Emang wali urusan ente. Ya. Apalagi ada cerita Buya Hasbi itu ya, kawannya. Masa wali begitu? Jadi dia yang ngatur-ngatur wali. Wali itu harus versi dia. Siapa? Emang ente presiden wali? Emang dia yang merumuskan kewalian?
suka-suka aja ya. Wali itu wali Allah, suka-suka Allah. Allah mau buat gimana? Yang penting indikator wali itu bukan di baju. Coba lihat. Supaya orang itu menjadi la khaufun alaihim wa lahum yazunun. Kan ayatnya begitu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazunun. Wali-wali Allah itu tidak ada khauf, tidak ada hazan. Itu kan indikator. Hanya ini yang bisa dikaji secara psikologi. Jadi para psikolog bisa meneliti manakah wali. Cek adakah khauf dalam diri seseorang atau adakah hazan. Ya, khauf. Macam-macam khauf itu. Kalau orang miskin, khauf dengan kemiskinannya. Orang kaya, khauf dengan berbaginya. Orang suami istri, khauf ketika berpisah. Kalau suami, khauf anaknya makan apa. Kalau istri, khauf suaminya menikah lagi. Itu khauf semua, itu nggak wali kalau dia khauf. Serius. Biasa aja kan, serahin ke Allah semua. Ya. Khauf itu sesuatu yang isinya ada was-was, ada hiqd, macam-macam. Ya. Mursyid, khauf kalau muncul mursyid baru, ntar murid-murid dia pindah, kan khauf juga. Ya, ustadz banyak begitu, mau Habib kayak Mbeb kayak sama. Ya, muncul ustadz baru, kan ustadz itu artis religius, artis soleh. Ya, kalau dia ngartis, maka muncul pendatang baru dia terancam. Muncul Buya Asfi ini terancam mereka. Udah orangnya apa charming kan, iya. Badannya nggak endut ya kan, jauh dari istri lagi kan, berat. Baca kitabnya di atas rata-rata. Kawan kita aja yang taman S3 baca kitabnya nggak segitu jago dia. Ya. Baik. Orang yang ditetapkan dalam ilmu Allah azali, dia wali. Wali itu bukan urusan mau kita 1000 kali, 70.000 kali 7. Kalau Allah nggak tentukan jadi wali, enggak. Itu barsisa. Nggak jadi wali. Ya. Nah, orang-orang kayak barsisa ini kenapa diceritakan dalam hadis yang sahih? Karena itu akan terjadi lagi. Dan kita berdoa minta kepada Allah semoga kita bukan seperti barsisa. Ya. Namanya kok pinter gitu Allah ngasih nama itu. Kayak dicerita Malingkun Sesakara Bawa Nikmat tuh zaman-zaman kita masih kecil dulu. Bukan, yang musuhnya namanya Datuk Maringgi. Itu kan nama nggak pernah ada nama itu muncul. Biar Datuk itu nggak tersinggung kan ada Datuk orang kayo nih. Gelar ente apa, Dok? Tuh dia lupa dia cuma. Apa? Kayaknya harus sembelih kerbau lagi nih. Datuk Bang Gindo Tan Kali. Kalau di belakang tuh ada Datuk Gonjong. Tapi baru potensial. Iya. Kalau saya apa? Dato-datoan atau. Jadi teman-teman, al-wali kekasih Allah ya suka-suka Allah kriterianya. Yang penting dalam dirinya nggak ada khauf, nggak ada hazan. Mau dia berkopiah kayak nggak pakai kopiah, mau dia zikiran nggak zikiran, mau dia mursyid nggak ada urusan. Ini baru jadi ustadz, mau jadi mursyid, udah khawatir aja ada pendatang baru, ya kan? Ya salah. Iri lagi, cari-cari kesalahan lagi. Ini kan urusan Allah, mutlak Allah yang urus, jadi kita nggak usah urus itu. Jadi jangan antum ngomong, nih suul adab nih. Masa wali begitu? Nah, ada ceritanya begitu. Masa wali minum berdiri? Nggak ada urusannya. Sayyidina Ali minum berdiri, Nabi pernah minum berdiri. Masa wali nyukur jenggot gitu kan? Abdullah bin Umar wali nggak?
potong jenggot ya. Itu masya Al-Azhar dari masa ke masa banyak potong jenggot. Mereka wali-wali Allah alamah yang alim. Kata Syekhna Muhammad Hasan itu, laula ayyakunal ulama waliyan min awliyaillah. Kalau bukanlah alim minal ulama, wali dari wali-wali Allah, terus siapa lagi wali Allah itu? Siapa ulama? Ulama itu may yakhsyallah, yang takut kepada Allah, bukan yang gaya-gayaan. Jadi nggak jaminan serbanan, kopiahan, ridaan, sarungan wali ya. Kita baru pulang dari Madura ya, yang nyambung ayam pakai sarung. Iya. Ini yang cerita orang Madura loh saya. Saya cuma menghikayatkan. Tapi memang kita lihat sih waktu di pasar, bener ya? Ini ada orang Madura nih, aneh bukan jual-jual Madura, justru aneh kagum. Hebatnya kiai-kiai Madura. Sampai sarung udah jadi tradisi bahkan orang-orang yang masih nyambung ayam. Ya, berarti mereka berhasil mempengaruhi alam bawah sadar umat. Bahkan pakai kopiah kata Ustaz Rokiin. Karena kalau nggak pakai kopiah, siap. Ini ada berapa orang Madura nih? 3. Mana nih Maduranya lagi? Sakit. Banyak sakit. Banyak sakit ya. Masya Allah. Yang penting jangan sakit hati ya. Ya untuk yang sakit, cukup sakit badan, jangan sakit batin, jangan sakit ruh, jangan sakit qalb. Untuk mereka saudara-saudara kita yang sakit, kita kirim dengan surah Al-Fatihah. Ya, sirotol yang utama. Gimana? Masih ada khauf? Khauf mikirin baik besok makan apa, itu bagian dari itu, berarti gak wali itu. Tar tua saya gimana? Lah belum juga tua, siapa tahu mati muda ya kan. Tar kalau menikah gimana? Lah belum menikah kok, masih jomblo, jalani dulu. Ya, antum kan belum melihat kalau orang menikah, tadinya rezeki dia 1, sekarang 2 kan. Ini matematika Allah, bukan matematika manusia. Kalau matematika manusia 100.000, istri 1. Ini mantan preman hidup sampai sekarang. Hidup. Kalau Allah kesel sama dia kan, nggak tahu dilindes dari dulu kali ya. Allah suka-suka Allah lah ya, kita nggak usah urus Allah. Urus diri sendiri. Jangan sibuk memperkenalkan kewalian orang. Yang paling lucunya, kita nyebutin Habib Syekhon wali. Dia masih belum keluar dari definisi dia. Habib Syekhon tuh masih dianggap gila. Lalu dicocokkan, ada diambil video orang gila, terus ditulis walinya Ar-Razi. Canggih kan? Ya, itu sesuai. Itu namanya kan fitnah. Namanya memfitnah, dan itu dahsyat, dosanya luar biasa. Tapi saya nggak tersinggung, saya senyum aja, ya Allah. Ini orang berarti nggak dengerin kajian saya full, cuma mungkin baca thumbnail ya, baca thumbnail wali Ar-Razi gila. وقد كان عندنا قوم يتكلمون في هذا النوع من العلم على التوهم والمقاييس. Banyak orang di antara kami sejak abad ketiga, 3 dan keempat membicarakan bab jazab dengan apa dia ngomong? Tawahum, tebak-tebakan, wal maqais, analog yang nggak jelas. Nah, ini kejadian dulu. Jadi dari dulu sudah banyak orang pakai waham, ya itu kayak tadi tuh. Masa wali gila? Gitu. Emang ada wali gila? Nggak ada wali gila, ente yang nggak ngerti tentang kewalian, sehingga orang yang begini disebut gila. Orang wali disebut fasik. Musuh Allah disebut ulama, kan lucu. Orang yang menghina ulama salafus soleh disebut salaf. Ya kan, sekarang kan begitu dibalik. Mereka merendahkan salaf, tapi malah mereka disebut salaf. Ini kan sangat mengelikan sebenarnya. Wa balagha min jahlihim an qalu in hadzal wasl ilayhi ila Allah ala tariqil jawab.
Bahkan ada yang mereka nggak ngerti. Ini bahasa dia agak kasar nih. Jahlihim, dengan kebodohan mereka, mereka mengatakan orang yang sampai kepada maqam jazbah, ditarik oleh Allah, itu karena thariqil juhud, dengan cara riyadhah mujahadah, thariqah. Nggak ada. Wali orang-orang tarekat itu nggak ada yang jadi majzub. Orang tarekat jalur sufi, gitu. Majzub nggak jalur tarekat, maka Abah Syekhon nggak pakai jalur tarekat dia. Nggak ada urusan itu. Ini sahabat saya Habib Razi, itu kan kalau di video kelihatan dia kayak ngomong nggak jelas ya, senyum-senyum, ketawa-ketawaan. Tapi kalau versi dia nggak kayak di video. Saya tuh ngomong jelas sama Abah, kata. Apa yang beliau ngomong saya balas, saya timpalin. Tapi kok di video nggak ketebak ya? Tuh cahaya sama cahaya kalau ketemu begitu. Nah, kita ini sering ketipu oleh video. Kok percaya sama video? Ya, lensanya buatan Cina, ya kan? Buatan Amerika, katanya antum anti Cina. Ya. Sekarang tuh muncul cocok logi. Ini mohon maaf teman-teman, saya nggak ada urusan benci dengan satu bangsa karena matanya sipit, hidungnya pesek, itu nggak ada urusan sama saya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti dari Sahih Bukhari akan muncul kaum perusak, itu matanya sipit, hidungnya kurang mancung gitu. Di hadis yang lain nggak pakai nyebutin hidung. Di hadis itu disebutkan humul atrak, mereka itu atrak, bangsa Turki, tapi bukan Turki negara. Cuma kok dicocok logikan ke Cina, ke Taiwan, itu cocok logi. Kita kan nggak tahu. Ada Mongol kan dulu juga mata sipit. Antum ke Uzbek itu matanya sipit juga. Ya, udah pernah ke Uzbek belum? Belum kan? Coba ke sana deh, matanya sipit-sipit. Cuma hidungnya agak sedikit gedean dari kita gitu. Tapi nggak semua juga ya. Dulu antum pernah dengar nggak namanya Timur Leng? Timur Leng itu mirip seperti hulagukan. Bagi orang Uzbek itu pahlawan, tapi bagi orang-orang di Baghdad, Timur Leng itu seperti hulagukan, monster. Tapi bagi orang Uzbek, dia yang mengislamkan negeri-negeri di Rusia. Tuh, jadi beda negeri udah beda versi. Setiap kejadian dulu orang Turki invasi, muncul hadis, oh jangan-jangan mereka yang disebut di hadis. Atrok ini kan banyak, mulai dari Turki sampai kepada Asia Tengah, itu kaum Atrok itu. Mereka suatu Kazakhstan, sekarang ada Ukraina, ya, campur-campur dengan ras-ras, banyak ras itu di sana. Jadi jangan kemudian mendiskreditkan satu bangsa. Jepang juga sipit ya kan, usah jauh-jauh, no pak, Letkol sipit, orang Minang. Siapa lagi nih sipit nih? Ente sipit juga. Ente sipit juga. Mana? Buya Aldomi, mana Buya Aldomi? Oh iya, tuh sipit juga. Dokter, ente sipit juga Fakhruddin. Tuh sipit juga. Jangan-jangan kalian yang sebut di hadis tuh ya. Gak mau kan? Gak mau. Gak jauh-jauh. Ini nih, sipit juga dia. Ya, Syarifuddin juga sipit. Buya Aldomi sama istri sipit, dua-duanya kalau ketawa hilang matanya. Jangan rasis kalau baca hadis. Karena Nabi berbicara di abad itu, abad pertama Hijriah. Kita harus betul-betul pas membacanya. Banyak hal-hal yang gak pas dibaca orang. Dia membaca zaman sekarang, kok definisinya sekarang, definisi ini dia dipaksakan untuk memahami 14 abad yang lalu. Itu namanya pemerkosaan teks, gak boleh. Disitulah pentingnya ilmu usul fikih, asbabun nuzul, asbabul wurud. Ya, jangan main cocok logi. Sok-sok punya data lagi kan. Antum gak ngerti yang aneh maksud siapa? Alhamdulillah. Biar gak galau lah. Aqallu khatran fi salbi min hadha alladhi u'tiya min ghairi juhdi. وذلك أن الذي أعطي على جهد صير الله لذلك الوصول ثوابا لجهده.
Jadi orang-orang ada anggapan bahwa karena dia mujahadah maka dia dapat sebagai sawab. Sebagai sawab artinya reward, ya, apresiasi dari Allah. Ya. Ya. Wa idza athaba Allahu al-'abda 'ala syai' lam yarji' fi. Wa hadha alladhi u'tiya 'ala ghairi juhdin. Nah, ini alanya dihapus satu ya. Dan orang yang diberikan tanpa juhud, tanpa mujahadah, wa huwa 'abdun mubtala. Orang yang mengira begitu itu hamba yang sedang diuji. Wamtuhina bisyukur. Dan dia sedang orang yang diberi makom tanpa juhud, tanpa mujahadah. Dia juga diuji. Nah, di akhir zaman ini antum diuji loh. Jadi wali itu gampang di akhir zaman. Gampang bener jadi wali di akhir zaman. Tasdik aja sama ilmu tentang ilmu kewalian, langsung jadi wali. Ini yang sudah dikatakan oleh Imam Junaid jauh-jauh hari, Abu Yazid, ya. Man saddaqa bi ilmina falahu wilayatun sukhra. Kamu percaya saja dengan ilmu ma'rifatullah yang kami punya ini, kamu sudah dapat kewalian kecil. Di akhir zaman ini itu dibuka lebar-lebar. Jadi orang jadi kekasih Allah bukan karena dia banyak amal, tapi karena dia kenal. Bedakan itu. Karena dia diberikan ma'rifat oleh Allah. Coba antum nih zikir, kayaknya belum paham dia. Allahnya jauh, maka dipanggil-panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba, ada yang berani sebut nama saya depan? Ar-Razi, ada yang berani gak? Saya di depan antum loh. Ada yang berani gak? Nggak ada yang berani. Kenapa? Ar-Razinya hadir, musyahadah antum udah menyaksikan si Ar-Razi di depan. Maka nggak perlu lagi manggil ya Razi, nggak perlu. Orang di depan. Kalau ada yang udah Ar-Razi sudah hadir masih nanya, Ar-Razinya mana? Ar-Razi mana? Ar-Razi mana? Orang begini nggak kenal sama yang punya nama Ar. Kira-kira begitu. Paham? Orang yang masih nanya, Allah mana? Mana waridmu ya Allah? Mana getar zikir yang dulu ditalkinkan itu ya Allah? Kan ada yang lagi nunggu-nunggu getaran yang dulu dapat kan? Hingga itu cuma marrah wahidah fil hayah, gak akan terjadi lagi. Yang waktu talqin dapat getaran lagi istighfar, gak akan terulang. Yang dapat getaran waktu Fatihah gak akan terulang. Yang dapat gejolak ketika sholawat gak akan terulang. Karena kejadian itu sekali seumur hidup. Yang ada dia nambah, upgrade terus. Naik, rasanya naik. Maka kalau kita mencari-cari yang lama, gak akan ketemu. Maka pasrah saja kalau zikir. Seorang Nabi Musa aja, Hai Musa, innani ana Allah. Ini kan pelajaran besar. Maka surat Thaha ini dalam bab ma'rifat itu surat favorit saya. Ayat 1 sampai 14 itu. 14, 15, 16 ya. Itu ayat favorit. Kenapa? Karena berbicara tentang selevel Nabi Musa, Allah pun mengenalkan dirinya. Maka orang yang disebut arif kenal Allah adalah orang yang Allah mengenalkan dirinya. Maka Nabi Musa pada tataran itu majzub. Tapi majzubnya majzub yang kamil. Maka saya membagi majzub jadi dua. Ya, di kitab belum ada nih. Majzub yang kamil, ada majzub yang naqis. Majzub yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna, ya, maka dia ada yang jadi malamatiyah, ada yang jadi mursyid sufi. Ada yang nggak menampilkan jadi apa-apa. Dia tetap seperti orang yang waras. Kalau yang naqis, maka orang biasa memandangnya dia nggak waras. Coba Habib Ja'far kalau doa kayak gimana? Fatihah ya kan? Itu orang nggak ngerti, dikira kayak gini kok wali sih. Ya, apalagi orang-orang nggak biasa, kayak kami di Sumatera, kami nggak biasa dengar begitu. Ya, kita malah ketawa, wali, karena belum ngerti. Setelah ngerti enggak, biasa aja. Taib. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah jadi wali
tapi nggak perlu mujahadah, itu diberikan ujian kegeeran. Ini yang saya sebut terbakar. Dia terbakar dengan kewalian yang itu kan masalah dia dekat sama siapa. Orang-orang ini dia didekatkan Allah dengan wali-wali besar, maka dia diangkat jadi wali. GR dia terbakar, itu orang diuji itu. Umtuhina bisyukur. Dia akan diuji bersyukur atau tidak, berterima kasih atau tidak. Maka bersyukur itu nggak hanya dari duit. Bersyukur karena dapat ma'rifatullah, dapat zikrullah. Antum pernah bersyukur nggak belajar zikir? Pernah bersyukur nggak bisa ngaji? Itu yang mesti disyukuri itu. Ya, jangan syukur karena dapat gajian doang. Itu mah biasa banget itu. Itu orang awam juga bisa. Orang awam sama kita yang ngaji, perbedaannya seharusnya adalah mereka hanya bersyukur dari satu bab, itu materi. Kita juga bersyukur di bab yang lain. Inilah yang namanya in syakartum itu. Jika kamu tambah banyak syukurnya, maka Allah memberinya juga banyak. Kita syukur bukan karena Allah mau ngasih, tapi karena Allah pantas disyukuri. Ini beda orang awam sama kita. Kalau kita sudah jadi muta'alim, murid, seharusnya. Idealnya kan begitu. Kalau orang awam, ustadz awam, kiai awam sama. Mau nambah nih rezekinya, syukur ente. Jadi dia bersyukur bukan karena Allah layak disyukuri, tapi karena dia ada maunya. Ya Allah kasih. Tapi kalau orang-orang yang sudah kenal Allah, emang Allah pantas disyukuri kok, bukan karena kita pengen nambah. Urusan Allah nambah nggak nambah, ngasih nggak ngasih, nggak ada urusan. Yang penting kita bersyukur kepada Allah.